فبأي آلاء ربكما تكذبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنة عند الفساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seluruh pejabat Pemda Kota Kalian Lampung Selatan, insyaallah Allah muliakan kita semuanya, amin. Amin. Allah berikan kekuatan sehat afiat kepada kita semuanya, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya sekalian, termasuk kita yang hadir. Alhamdulillah, hari ini ke-16 kita melaksanakan puasa. Subhanallah, suatu kemuliaan. Yang kemuliaan ini belum tentu Allah berikan kepada orang lain, dan hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Apa yang kita bohongkan hari ini sampai detik ini? Siapa yang paling zalim? Siapa yang paling zalim ketika mereka diajak untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, tapi ada aja alasan mereka. Inilah, itulah, beginilah, begitulah. Allah tidak pernah suka kepada orang-orang yang zalim. Inna Allah la yuhibbu dzalimin. Enggak. Siapa mereka? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan kelakuannya, dengan lisannya, dengan macam-macam perbuatannya, merasa hebat, ingin memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah tidak akan pernah tidak akan pernah tidur, dan tidak akan pernah ngantuk. Siapa yang akan menghilangkan cahaya agamanya, Allah tetap akan menjadikan agama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, dan Nabi sendiri menyampaikan kebahagiaan itu luar biasa. Ketika kita mendapatkan hidayah rahmat Allah, itu kebahagiaan yang mutlak yang patut kita syukur. Tapi ketika kita mendapatkan ketenangan, kesenangan dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, jangan bahagia dulu, karena Allah tidak suka kebahagiaan dalam posisi seperti ini. Inna Allah la yuhibbul mufrihin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga, senang, bahagia dengan datangnya dunia dalam kehidupan mereka. Kenapa? Natijahnya itu kepada Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, 4 kelompok ini. Fir'aun jabatan yang begitu hebat, tapi dia tidak punya Allah, tidak punya Nabi. Qarun harta yang luar biasa melimpah, tapi tidak punya Tuhan, tidak punya iman. Haman orang paling pintar, tapi tidak punya Tuhan, tidak punya iman. Ubay bin Khalaf merasa hebat, bahkan dia mengaku sebagai Nabi. Ini bukan kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mendapatkan hidayah, mulai kita taat kepada Allah, pelan
lis-shaimi farhatan yufrihuhuma. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Iftar idza afṭar, riha ketika dia berbuka puasa. Subhanallah, bahagianya itu luar biasa. Bahagianya luar biasa. Dikekang siang hari, gak boleh ngapa-ngapain. Istri yang halal pun kagak bisa. Makan yang dihalalkan oleh Allah gak bisa. Ada penghalangnya. Man shoma wa qama imanan, karena keimanannya kepada Allah luar biasa. Ketika menjelang iftar, buka puasa, Allah begitu senangnya, gembira. Ini kegembiraan di dunia. Dan yang kedua, Masya Allah, apabila bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Rabbnya, lisawmihi, karena dia berpuasa. Yang pertama kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang kedua, Masya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sempurna kebahagiaan kita dunia dan bertemu dengan Allah. Maka kebahagiaan yang kita raih hari ini satu kebahagiaan yang patut kita renungi. Akhir dalam kultum kita, suatu ketika ada seorang ayah sibuk dengan jabatan, kedudukan, pangkat, harta, hidup, subhanallah, berlimpah kenikmatan dunia. Anaknya dititipin di pondok pesantren untuk tahu agama. Ayahnya gak berpikir. Setiap kali setoran nilai hasil ujian tengah semester ataupun akhir semester, ayahnya gak pernah mau datang untuk melihat hasil pencapaian anaknya. Oh gak ada, udah ibu aja yang datang. Ayah udah sibuk. Anaknya dititipin di pondok pesantren. Ini kami sendiri pelakunya, ya, terjadi dalam kehidupan kami. Singkat cerita, sampai selesai kelas 3 sang anak dididik di pondok pesantren, dan kami berikan satu khusus ustaz untuk mendidik Al-Quran kepada dia, bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya, 3 tahun langsung dengan lengkap semuanya, khatam al-kubra, luar biasa. Terakhir dihadirkan semua 3.000 orang tua santri, termasuk ayah anak ini. Allah, apa kata ayahnya? Ayah gak bakalan datang. Ayah ada sibuk. Apa kata ibu? Ayah, setiap kali ayah diundang dari pihak pondok pesantren untuk hadir melihat hasil bagaimana pencapaian nilai anak kita, ayah gak pernah. Kalau hari ini ayah gak ikut, gak mau, ibu pun gak bakalan datang untuk menerima hasil akhir dari anak kita. Dengan terpaksa ayahnya gontai, lemas, paksa ikut. Tapi 3.000 hadir orang tua santri. Tahulah kita seperti sekarang, posisi kita seperti sekarang, di atas panggung. Seluruh anak-anak yang hadir, yang akan tamat saat itu, unjuk kebolehan, kepiawaian mereka, kecerdasan mereka di dalam menerima seluruh ilmu pengetahuan di dalam pondok itu. Luar biasa. Bahasa Arabnya hebat, ada bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarinnya,
ilmu-ilmu yang lainnya, giliran terakhir. Ayo namanya santri kami, ayo Allah. Dia yang paling terakhir. Yang pertama, mohon maaf kalau boleh saya mengundang Ustadz yang mengajarkan Al-Quran kepada saya selama 3 tahun ini, untuk membawakan Al-Quran kepada saya, dan saya pengen diuji oleh Ustadz Ghazali bacaan Quran saya, hafalan Quran saya. Subhanallah. Selamat datanglah sang Ustadz Ghazali. Ayo, boleh buka yang mana saja, terserah Ustadz. Sampaikan kepada Ustadz. Dibukalah surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, insyaallah. Silakan Ustadz. 3.000 yang hadir termasuk ayahnya duduk paling belakang karena enggak melihat anaknya, enggak mau. Oh enggak, apaan pondok pesantren bisanya cuma azan, baca Quran doang, enggak bisa jadi pejabat. Gitu kan pemikiran kebanyakan, enggak bisa jadi pegawai. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Dilanjutin oleh Ahmad Ayyub. Subhanallah, mengalir seperti air. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة. Saat itu beliau Ayub nangis. Kenapa? Dia paham nanti di hari kiamat ada muka orang yang hitam legam, tidak ada cahaya sama sekali. Dia berpikir tentang ayahnya. Bisa jadi termasuk ayahku yang tidak punya cahaya nanti, yang tidak kelihatan oleh aku nanti di yaumil kiamat. Di mana ayah aku? Selesai itu ayat. Dilanjutkan dibuka lagi satu surah. Sang Ustaz membuka juz Amma, juz yang 30. pengen banget diperhatikan oleh ayah aku. Datang setiap semester, aku pengen memperlihatkan inilah kecerdasan anakku. Wahai ayah, dia tak tahu ayahnya ada atau tidak. Ya. Ayah aku tidak pernah berpikir untuk aku, ya. Gak pernah terpikir, gak sayang sama aku. Tapi aku sekalipun dibuat seperti itu, aku tetap sayang kepada ayah aku yang selama ini tidak memperhatikan aku. Datang untuk melihat hasil daripada ilmu yang aku dapatkan. Aku berpikir, ya Allah, aku pengen hafal Quran agar supaya nanti ayahku ketika disiksa di dalam neraka, aku akan datang untuk menjemput dia, untuk menjemput dia ketika saat di dalam neraka. Dan jasadku tidak akan tersentuh, karena aku yakin orang yang punya Al-Quran tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayahku disiksa oleh Allah dalam neraka, aku datang untuk menyelamatkan ayahku. Aku masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun selama ini aku tidak pernah diperhatikan. Itu sang ayah sujud tersungkur tahmid Allah.
Semua melihat. Semua melihat. Allah lari di atas panggung, mencium kaki anaknya. Ya Allah, alangkah sulitnya aku sebagai ayah telah menyediakan, membiarkan anak yang tidak pernah terperhatikan, terpikir oleh aku, tapi dia memikirkan keselamatan aku sampai hari kiamat. Allah, subhanallah, puncak kebahagiaan luar biasa. Ayah dan ibu semua yang hadir pada hari ini, bagaimana generasi kita selanjutnya? Ketika ahli keluarga, 10 ahli keluarga yang dicamkan, dimenangkan dan neraka, pasti siapa yang akan menolong kita? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, subhanallah, seorang anak yang berkiamah dengan pakaian surga, mahkota surga, jubah surga, mengambil ayah bundanya masuk ke dalam surga. Orang tua lain akan merintih menangis memanggil anaknya, tidak ada satupun yang datang menolong mereka. Siapa anak ini? Dialah ahlul Quran, keluarga Allah yang punya Al-Quran. Maka sadar kita hari ini, Pak, semua kita dapatkan kenikmatan dunia ada pada kita. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi sesudah hari ini ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita tidak bisa, niatkan sungguh-sungguh, siapkan generasi kita. Anak kita mungkin enggak, cucu kita. Kalau cucu kita nggak bisa, cari orang anak yang bisa hafal Quran, kita biayai, dan insya Allah pahalanya pun akan mengalir kepada kita di yaumil kiamat. Dia akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita, kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Jangan sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan Ustaz Maskur Quraisy di Masjid Amin oleh Anda.